mulai aja gitu ya? Ya, ya. Baik. Silakan. Terima kasih. Mohon izin saya share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para sahabat semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Saya Sally Martini, saya relawan dari Yayasan Jari. Dengan senang hati memandu acara kita hari ini, yaitu webinar Parenting dan Perlindungan Anak di Era Digital di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini semua pembicara sudah hadir dan juga peserta sudah pada masuk, sudah ada 60 orang. Saya ingin bersama-sama kita semua pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa bertemu di siang hari ini. Ini adalah jam-jam kritis setelah makan siang dan hari yang panas. Mudah-mudahan semua yang ikut terlihat antusias dan semangat karena kita sama-sama ingin mewujudkan Indonesia yang lebih damai, yang aman untuk anak-anak kita semua. Nah, sebelum kita ke acara, saya ingin memperkenalkan Yayasan Jari. Mungkin Bapak Ibu semua, para sahabat telah mengenal Yayasan Jari. Namun bagi yang belum tahu Yayasan Jari itu apa, Yayasan Jari adalah sebuah lembaga yang mendedikasikan layanannya bagi penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan apa saja yang diberikan oleh Yayasan Jari, yaitu ada perlindungan. Perlindungan adalah pertolongan terhadap korban yang segera dilakukan oleh Yayasan Jari jika korban melapor. Kemudian juga Yayasan Jari melakukan pendidikan kepada anak-anak sekolah maupun kepada masyarakat umum untuk meningkatkan awareness ataupun sensitivitas warga terkait dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan bagaimana kita menanggulanginya dan bagaimana kita ikut terlibat untuk penghapusan kekerasan ini. Selain itu, Yayasan Jari juga melakukan pendampingan korban, pendampingan baik itu medis, psikologis, dan juga hukum kepada para korban yang telah melapor kepada Yayasan Jari. Dan layanan terakhir adalah terkait dengan kerelawanan. Karena Yayasan Jari adalah yayasan yang sangat didukung oleh para relawan, baik dari segala macam sektor. Nah, bagi yang ingin berpartisipasi membantu bagaimana Yayasan Jari menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah berdonasi. Kami punya rekening di yayasanjari.org. Bapak Ibu, sahabat semua bisa melihat rekeningnya. Kemudian juga kerelawanan seperti saya hari ini, saya ikut terlibat menjadi relawan Yayasan Jari, membantu acara, membantu berbagai macam kegiatan, bahkan ada yang para psikolog yang menjadi relawan, yang menjadi pendamping, ataupun kerelawanan yang lainnya, seperti halnya banyak anak muda yang membantu Yayasan Jari dalam kampanye di media sosial. Selain itu, jika kedua hal ini tidak bisa dilakukan, maka dengan kami berharap Bapak Ibu sahabat semua bisa sebarkan materi-materi yang sudah diberikan oleh Yayasan Jari, baik itu dari akun-akun media sosial Yayasan Jari untuk di-repost, untuk diceritakan di media sosial, diceritakan di sekolahnya, diceritakan di rumahnya bahkan gitu ya, untuk mengajak kita semua menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, jika ada misalnya di sekitar kita sendiri, atau misalnya ada teman, ada ibu, ada saudara, bahkan tetangga yang mengalami kekerasan, kami membuka hotline service yang bisa dihubungi kapan saja di nomor 0856 216 1430. Ini nomor hotline ini ada di semua media sosial Yayasan Jari, di Facebook, ada di Instagram, ada juga di website kami.
Jadi jika Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semua membutuhkan layanan pendampingan ataupun melapor jika terjadi kekerasan, silakan hubungi hotline service kami. Nah, kita akan sama-sama memulai acara ini, namun untuk sahabat semua yang menginginkan sertifikat, mohon kiranya terdaftar terlebih dahulu. Saya yakin yang peserta di sini sudah mendaftar, kemudian nanti mengisi form absen yang akan kami sebarkan, dan juga mengisi formulir evaluasi. Jadi jika ingin mendapatkan sertifikat, pertama adalah terdaftar, mengisi form absen, dan juga mengisi nanti formulir evaluasi setelah acara ini selesai. Buat peserta yang tergabung lewat channel YouTube, kami juga akan memberikan sertifikat jika tadi memang syarat tadi sudah dipenuhi. Kemudian link materi akan kami bagikan setelah pembicara menyampaikan paparannya. Mungkin itu saja dari saya sebagai pembukaan. Untuk segera secara formal memulai acara ini, saya ingin mengundang kepada Dr. Ingrid, beliau adalah Ketua Yayasan Jari, untuk membuka acara kita hari ini. Saya stop share ya. Baik, Bapak Ibu, sahabat semua, sudah siap? Ibu Ingrid? Ya, terima kasih Mbak Sally atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa atas perkenannya kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara webinar kedua yang diselenggarakan oleh Yayasan Jari pada masa pandemi ini. Webinar ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut daripada seminar pertama Jari tanggal 10 Februari, yaitu parenting pada masa digital. Kami berbahagia dan sangat berterima kasih karena sudah banyak peserta yang mendaftar dan sekarang juga sudah bergabung. Dan juga kami bersyukur bahwa Dr. Fitri Arianti Abidin, psikolog ahli parenting, berkenan memberi materi pada webinar ini. Juga kepada Ibu Anurada selaku orang tua dan Ibu Novita Karina sebagai guru siswa. Terima kasih. Juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, pengurus, relawan Yayasan Jari yang telah membantu terselenggaranya webinar ini. Apabila ada kekurangan di dalam acara ini, mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ingrid yang telah membuka acara ini. Ini yang acara yang kita tunggu-tunggu. Moderator kita di sini ada Bapak, seringnya disebutnya kakak ya, Kak Erwin Fajrin. Beliau yang akan menjadi moderator kita hari ini. Waktu dan tempat biar segera ya, udah pada nggak sabar. Kepada Kak Erwin, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Sally atas waktu dan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Yayasan Jaringan Relawan Independen yang telah memberikan kesempatan saya untuk mendampingi pemateri dan penanggap yang sangat ahli di bidangnya gitu loh, sangat ahli di bidangnya. Terutama di bidang parenting ini. Nah, langsung saja acara selanjutnya ini acara inti yang paling kita tunggu-tunggu karena memang ini tujuan kita datang berkumpul di sini, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah pemateri dan kedua penanggap menyampaikan materinya. Gitu. Nah, tapi sebelum ke sana, mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai pemateri dan kedua penanggap. Supaya ada istilahnya tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu mari kita kenalan dulu sebelum kita sayang-sayangan. Oke.
Untuk pemateri ada Dr. Fitri Arianti Abidin, MPC psikolog. Nah, beliau ini merupakan uh, apa ya, major atau keahliannya itu di parenting atau di pola asuh gitu loh. Beliau ini menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3-nya di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, dan sekarang beliau juga merupakan staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Keahliannya selain di parenting ini juga di parenthood gitu loh. Jadi bagaimana menjadi seorang, kalau parenting lebih ke pola asuh mungkin ya, kalau parenthood mungkin lebih ke bagaimana hubungannya antara orang tua, atau mungkin saya salah tapi nanti kita lihat. Nah, terus kemudian experimental methods. Jadi bukan hanya di area parenting tapi juga penelitian juga beliau sangat-sangat sangat suka gitu loh. Jadinya keahlian beliau juga tidak hanya di parenting tapi di penelitian juga, terutama penelitian eksperimental gitu. Dan beliau juga tidak hanya ngajar, tidak hanya menjadi orang tua, tidak hanya menjadi istri, perannya juga sebagai penulis gitu. Beliau juga salah satu buku yang pernah ditulis oleh beliau adalah judulnya Bukan Emak Biasa gitu. Jadi kalau misalkan beberapa sih, kalau saya pribadi sih karena sering kerja bareng jadinya tahu gitu bukunya apa. Nah, kalau misalkan ngobrol sama beliau ini sangat-sangat seru gitu. Jadi memang sebagai seorang orang tua tapi fun gitu loh kalau misalkan ini. Nah, itu tentang biodata mengenai pembicara webinar hari ini. Itu Dr. Fitri Arianti Abidin, MPC psikolog. Nanti setelah Ibu Mbak Fitri, kalau di Unpad manggilnya Mbak Fitri ini menyampaikan materinya gitu, nanti akan diberikan tanggapan oleh kedua penanggap. Kedua penanggap ini ada siapa aja? Yang pertama ada Miss Anurada Sri Ramulu. Pendidikannya Master of Business Administration ya. Gitu ya, MBA Finance, majornya di Finance and Marketing di Bharatiya University. Kemudian Bachelor of Science, major in Chemistry, di Bharatiya University juga. Saat ini pekerjaannya beliau adalah Business Strategy Consultant di PT Sri Cakra Berkat and Pancasakti International di Singapura. Gitu. Nah, kalau pengalaman risetnya beliau judulnya adalah Behavior of Teenagers with Respect to Choice of Brands for Personal Products. Gitu. Jadi kenapa nih Miss Anu ini diangkat sebagai penanggap gitu loh, diajak sebagai penanggap, diajak kontribusi atau diajak kerjasama sebagai penanggap, karena ternyata Miss Anu ini sudah menjadi Friends of Jari yang banyak membantu Yayasan Jaringan Relawan Independen dalam menerjemahkan dokumen Indonesia ke bahasa Inggris sejak 2016, jadi udah 4 tahun gitu loh. Nah, walaupun basicnya adalah bisnis strategi consultant, tapi concernnya tetap di area remaja gitu, karena ternyata beliau ini mempunyai 2 orang anak ya kalau nggak salah ya. Anaknya ada yang kuliah di London studying di Imperial College London gitu. Terus kemudian kalau anak perempuannya sekarang kelas 9 dan seorang entrepreneur juga di Instagram gitu. Nah, itulah karena kenapa Miss Anu ini diajak menjadi penanggap terkait materi nanti yang akan disampaikan. Nah, selain Miss Anu, nanti Miss Anu juga akan ditemani oleh Miss Novi. Nah, namanya beliau adalah Dr. Anda Novi Marwati Takarina. Gitu. Pendidikannya beliau lulusan Universitas Padjadjaran, Fakultas Komunikasi, jurusan Ilmu Jurnalistik. Gitu. Nah, beliau merupakan seorang guru di SMP SMA BPK Penabur Banda, Jalan Banda ya ini, Penabur International School. Gitu. Terus kemudian dari 2013 sampai sekarang. Profesi lainnya, beliau juga mengelola playground bernuansa edukasi di Cascade Boutique Outlet. Nah, tentunya gitu karena beliau pengajar, dan beliau juga aktif di dalam yang berhubungan dengan
remaja, dari anak sampai remaja, jadinya kita ajak untuk memberikan tanggapannya mengenai materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Nah, untuk mempersingkat waktu dan saya supaya kita lebih cepat memulai materinya yang akan disampaikan oleh Mbak Fitri, mungkin kita akan cek sound dulu dengan Mbak Fitri. Mbak Fitri, gimana Mbak Fitri? Sudah siap? Masih di mute, Mbak? Ya. Iya, Mbak Fitri. Udah. Ya. Oke. Ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan ya Mbak Fitri. Mangga, silakan. Ya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Senang sekali kembali saya bisa bergabung dengan Jari. Ya. Hampir 1 tahun yang lalu, seminar pertama tentang webinar parenting di era digital, dan saat ini adalah kita akan membicarakan parenting di era digital, tapi ditambah lagi satu lagi ya, yaitu di masa pandemi, begitu ya. Oke. Terima kasih kepada Jari yang telah mengajak saya, begitu ya, Dr. Hana, Dr. Ingrid, Dr. Ilsa. Kemudian tadi juga saya melihat di beberapa partisipan ada Ceteti, ada Suci, ada beberapa yang saya kenal. Baik, dalam waktu 30 menit ya, Mas Erwin ya, saya akan membicarakan mengenai 4 hal. Jadi yang pertama adalah sesuai dengan judulnya ya, ada kata-kata parenting di era digital. Lalu ada kata-kata pandemi, maka saya juga akan menjelaskan mengenai parenting di masa pandemi. Lalu dari 2 kondisi tersebut, nanti saya akan menggambarkan bagaimana tidak hanya tantangan, tapi juga kesempatan parenting di era digital di tengah pandemi. Dan tentu ujungnya adalah yang akan kita bahas sesuai dengan judul parenting di era digital di tengah pandemi. Bahan-bahan yang akan saya sampaikan sesuai dengan identitas saya, begitu ya. Sebagian adalah dari literatur review, sebagian dari penelitian saya dengan tim di Fakultas Psikologi Unpad, sebagian juga dari pengalaman saya praktek sebagai psikolog, kemudian sebagian dari pengalaman pribadi saya sebagai orang tua, ya, dari anak yang berada di dunia digital di masa pandemi ini. Mudah-mudahan cukup memberikan gambaran pada Bapak Ibu. Baik, kita akan bicara pertama tentang parenting di era digital. Ini sekilas saja begitu ya. Ini adalah kondisi real dari era digital saat ini. Jadi kondisi real yang kita hadapi bahwa internet atau gadget ini tidak bisa dihindari. Itu sudah sebuah keniscayaan begitu ya, sudah nggak bisa lagi kita hindari karena kita membutuhkannya. Dari sudut pandang psikologi, setiap manusia dari anak sampai dewasa itu punya 3 kebutuhan psikologis dasar. Jadi kalau secara fisiknya kita butuh oksigen untuk bernafas, air untuk minum, maka kalau secara psikologis seorang anak, seorang manusia itu merasa hidup kalau dia merasa bisa, merasa berharga, dan merasa otonom, merasa punya keleluasaan. Dan kebutuhan-kebutuhan ini bisa dipenuhi oleh internet atau gadget. Gitu ya. Nanti kita akan elaborasi lebih lanjut. Dan seperti semua hal lainnya dalam kehidupan kita, gadget atau internet ini punya potensi kebaikan dan punya potensi keburukan. Jadi saya memposisikan diri melihat gadget ini tidak hanya semata-mata buruk, tidak hanya semata-mata baik, tetapi dia punya potensi kebaikan, dia punya potensi keburukan. Apakah potensi ini menjadi beneran baik buat anak kita, menjadi beneran buruk untuk anak kita? Di situ ada peran kita sebagai orang tua. Nah, maka dengan kondisi real ini, maka menurut saya sikap orang tua adalah yang pertama, jangan memusuhi gadget. Ya. Sudah tidak bisa survive lagi sekarang orang tua yang memusuhi gadget, ya, terutama di masa pandemi ini. Ya,
Dulu misalnya orang tua yang mensterilisasikan anaknya dari gadget, misalnya anak SMP nggak boleh pegang gadget, di masa pandemi ini nggak bisa lagi gitu ya, karena justru sekolahnya ada di gadget. Nah, lalu sikap yang kedua adalah bersama-sama dengan anak mempelajari gadget. Kita tidak tahu 10 tahun yang akan datang akan ada apa lagi di dunia kita ini gitu ya. Tapi sikap mentalnya sama. Dulu kan ada TV yang jadi masalah. Lalu ada gimbot gitu ya dulu ya. Lalu ada PS misalnya ya. Sekarang ada gadget. 10 tahun lagi kita nggak tahu akan keluar apa lagi. Ya. Akan selalu ada hal baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sikap kita adalah bersama-sama anak mempelajari hal itu. Begitu ya. Dan yang ketiga adalah karena gadget ini juga punya kebaikan, potensi kebaikan, mari kita manfaatkan gadget ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada anak. Ya. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita manfaatkan dari gadget yang membuat kita menjadi lebih baik hubungannya dengan anak. Jadi jangan menjadikan gadget ini jadi alat musuhan sama anak gitu ya, tapi justru malah jadi alat berteman dengan anak. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang pengasuhan, Mas Erwin, kita selalu akan bicara tentang tujuan pengasuhan, prinsip pengasuhan, dan praktek pengasuhan. Enggak akan jauh-jauh dari tiga itu. Oleh karena itu, dikaitkan dengan gadget, maka tujuan pengasuhan kita seharusnya adalah bukan untuk membuat anak nggak suka gadget gitu ya, tapi membuat anak berdaya untuk menjadi pemimpin gadget. Apa sih maksudnya berdaya itu? Dia mendapatkan kebaikannya dan terhindar dari keburukannya, gitu ya. Dan ini berlaku sebenarnya sama. Pertemanan misalnya, sama pertemanan juga. Harapan kita adalah anak kita mendapatkan kebaikan dari pertemanan itu, terhindar dari keburukan. Gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana untuk mencapai tujuan itu. Untuk mencapai tujuan itu, maka ini adalah prinsipnya, ya sudah diulas di waktu webinar pertama. Selalu tiga ini. Yang pertama adalah cinta kasih, ya. Ini kalau kita baca teori parenting apapun bahasanya, tetapi elemen cinta kasih ini selalu ada, begitu ya. Apalagi pada orang tua, ya. Orang lain di seluruh dunia ini boleh sebel sama anak kita, boleh benci sama anak kita, boleh nggak suka sama anak kita. Tapi kita sebagai orang tuanya nggak boleh, ya, nggak boleh benci, nggak boleh nggak suka, nggak boleh sebel sama anak kita. Jadi cinta kasih ini adalah prasyarat kalau kita mau melakukan pengasuhan. Lalu kemudian yang kedua adalah struktur, ya, apa itu maksudnya? Ada batasan dan arahan. Nanti saya akan paparkan secara lebih detail atau lebih teknis dalam hal kaitannya dengan gadget ini apa. Dan yang ketiga, terutama untuk anak-anak yang usia remaja ini, mereka sangat membutuhkan otonomi. Ya, otonomi ini adalah kepercayaan dan tanggung jawab. Saya selalu misalnya pada orang tua yang berpendapat untuk mensterilisasikan anak-anaknya dari gadget, misalnya SMP nggak boleh, SMA kita boardingin aja biar nggak main gadget. Gitu ya. Pertanyaan saya cuma satu, sampai kapan? Sampai kapan mereka nggak akan dikasih gadget? Akan ada saatnya pada akhirnya mereka harus pegang gadget, dan kalau mereka tidak terbiasa untuk menjadi pemimpin gadget, disitulah ya kuliah SMA keluhannya adalah bermasalah dengan gadget dan sebagainya, begitu ya. Nah, ini adalah yang tadi saya sampaikan, prinsip-prinsip tadi saya coba turunkan ke dalam konteks gadget ya. Jadi kalau cinta kasih itu kita obrolin ya gadgetnya. Jadi kalau misalnya sering mendengar keluhan orang tua, Bu, saya khawatir Bu, di gadget itu ada e-bullying Bu, ada grooming Bu, ada ini, ada itu. Obrolin sama anaknya. Ya, tadi Mama lihat di TV ada istilahnya e-bullying Dek, katanya e-bullying itu lebih parah dibanding bullying beneran di sekolah gitu ya. Adek udah pernah dengar nggak itu teh apa? Ada nggak kejadian di teman-teman adik? Gitu ya. Jadi obrolin, gitu ya, obrolin. Jangan obrolin sama orang lain, obrolin sama anak kita. Gitu.
Bu Fitri, Ya. punten suaranya agak Oh. kecil, boleh agak keras bicaranya? Oke. Baik. Sekarang sudah cukup? Iya, nah itu Oke. lebih dekat, iya. Berarti Terima harus didekatkan. kasih. Terima kasih ya. Ya. Oke, yang kedua adalah struktur ya. Jadi kita kalau istilah saya tuh jangan membuat anak berjuang sendirian gitu ya. Jadi anak tuh harus ditemenin. Ya, ada saatnya nanti melepas. Karena kalau dari softwarenya ya, prefrontal cortex, bagian otak bagian depan yang mengatur regulasi diri anak itu baru matang di usia 24 tahun. Artinya sebenarnya ya, sebelum dia benar-benar matang, kita harus membantu anak untuk meregulasi dirinya gitu ya. Jadi kalau saya melihat fenomena orang tua sekarang tuh cepat melepas anak gitu ya. Jangan, anak SMP itu masih harus ditemenin ya, dibantu gitu ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah memberikan otonomi begitu ya. Jadi artinya misalnya anak SMP itu pasti udah minta di password HP-nya gitu ya. Itu adalah otonomi gitu ya. Jadi kita juga menyepakati mana bagian-bagian yang kita percayakan pada dia, mana bagian-bagian yang kita pikir kamu masih perlu bantuan mama untuk ngecek gitu ya. Nah, itu adalah sekilas parenting digital. Nah, sekarang kita bicara parenting di masa pandemi ini ya. Jadi pandemi ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan ya, tidak terprediksi sehingga kita tidak punya persiapan terhadap hal ini gitu ya. Walaupun dan saya melihat meskipun ini sudah berjalan hampir 1 tahun, ada orang-orang yang sudah ke fase belajar, ada yang orang-orang yang masih berada di fase panik gitu ya. Nah, kita lihat dampak dari pandemi ini pada parenting. Saya mengambil ada satu penelitian yang bagus dari Prime ini tahun 2020 ya mengenai bagaimana dampak pandemi ini pada kehidupan keluarga. Nah, kalau dikaitkan dengan pengasuhan, maka sebelum pandemi ini datang, keluarga kita tuh udah punya pola pengasuhan tertentu ya. Kasih sayangnya gimana, strukturnya gimana, otonominya gimana ya. Anak pegang gadget ada batasannya atau enggak ya, udah ada. Orang tuanya kalau ngingetin anak main gadget terlalu lama berupa kritikan, kemarahan, langsung diambil HP-nya atau gimana ya, sudah ada sebelumnya. Tiba-tiba begitu Februari Maret datanglah pandemi COVID yang tidak kita sangka-sangka. Dan ini mengakibatkan di social disruption ya. Mungkin buat kita-kita yang hadir di sini tidak terlalu berpengaruh ya. Tetapi pada kalangan-kalangan ekonomi yang lain, yang bawah, ini sangat berpengaruh. Misalnya ayahnya kena PHK ya. Lalu kemudian karena sekarang kehidupan keluarga itu tertumpuk di rumah, semuanya ada di rumah, maka peran ibu menjadi berat gitu ya. Saya dan teman-teman di Fakultas Psikologi Unpad melakukan penelitian terhadap kesehatan mental ibu di masa pandemi dan terlihat bahwa stresnya ibu cukup tinggi ya. Alhamdulillah depresinya rendah, anxiety-nya rendah, tapi stresnya yang cukup tinggi. Stres cukup tinggi ini jadi gimana? Jadi senggol bacok. Jadi sumbu pendek gitu ya. Anaknya ini sedikit marah, anaknya ini sedikit marah. Saya juga sebagai ibu di awal-awal mengalami itu gitu ya. Dan yang ketiga kita jadi menghayati banget bahwa keluarga kita tuh selama ini punya banyak penyangga gitu ya. Jadi misalnya kesel, ya udah sekolah aja. Nanti di sekolah main sama teman, pulang-pulang udah nggak kesel lagi gitu ya. Ibunya aduh pusing banget nih sama suami kerja. Begitu kerja di rumah ngobrol-ngobrol balik lagi udah fresh lagi. Sekarang semua itu nggak ada. Penyangga itu nggak ada gitu ya. Lalu kemudian tidak ada struktur juga. Jadi kalau dulu ayo cepat bangun jam 6 kamu nanti telat ke sekolah. Itu adalah struktur. Tapi kalau sekarang nggak ada telat-telatan ke sekolah gitu ya. Kalau kita tidak membuat struktur sendiri di rumah gitu ya. Nah, kondisi-kondisi yang disebabkan oleh pandemi ini membuat anak juga harus menyesuaikan diri dan kesehatan mental orang tua juga bisa menjadi terganggu begitu ya. Jadi selama pandemi ini saya praktek online, klien itu jumlahnya semakin banyak dan keluhannya adalah
kalau saya lihat adalah keluhan yang sebenarnya benihnya dulu ada sebelum pandemi, tapi tidak terasa, sekarang kerasa, gitu ya. Jadi yang dulu misalnya kalau berantem sama suami istri, ya udah kerja aja, ngobrol, ngafe aja, arisan aja. Sekarang nggak bisa, harus dihadapi, gitu. Nah, tapi tenang bahwa kita punya sebuah alat ya, sebuah potensi untuk bisa menghadapi itu adalah apa yang namanya family resilience ya, atau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya ketahanan keluarga ya. Jadi ketahanan keluarga ini bisa berdampak pada perubahan sosialnya menjadi tidak berdampak negatif, artinya perubahan sosialnya tetap terjadi ya, tetapi kita bisa mengatasinya dengan baik. Nah, ketahanan keluarga ini nanti akan saya paparkan dalam kaitannya di parenting di era digital. Ya. Nah, ini adalah tantangan dan kesempatan parenting di era digital di tengah pandemi. Ini adalah berdasarkan pengalaman dengan klien-klien saya di masa pandemi ini ya. Untuk anak ya, keluhan yang paling banyak itu adalah penggunaan gadget sebagai sekolah. Jadi Bu Fitri, kalau dulu saya tuh bisa nyembunyiin HP-nya ya, atau misalnya saya internetnya saya cabut. Sekarang nggak bisa karena dia punya alasan. Bu, saya gimana tugas saya dari sekolah nggak bisa dikerjain gitu ya. Tapi ya Bu Fitri ya, kalau udah pegang HP dia tuh bukannya ngerjain kerjaan sekolah, tapi malah TikTokan lah, mabar lah, ya, YouTubean lah, gitu ya. Sehingga keluhan yang kedua adalah keterusan menggunakan gadget untuk kesenangan dan tidak bisa mengatur, gitu. Nanti kalau mau diambil lagi, nanti dia alasannya tugas, gitu ya, dan sebagainya. Nah, akhirnya ini membuat tugas sekolah tidak selesai, malas belajar dan tugas tertinggal. Percaya atau tidak, Bapak Ibu, saya beberapa kali mendampingi anak SMP yang sudah tertinggal ya. Ketika saya ajak untuk yuk kita list tugasnya ketinggalannya berapa. 123 tugas. Nggak kerasa gitu ya. Jadi awalnya misalnya ada tugas ini susah nanti aja deh gitu ya. Tugas ini bikin paper ini malas nanti aja deh. Suruh memfoto lagi bantuin masak ibunya nanti aja deh. Terus numpuk sampai sekarang coba kita list ada berapa? 123. Kalau udah 123 dia udah males gitu ya. Akhirnya terjadi sekarang ini, akhir-akhir ini ya, bulan-bulan terakhir ini saya banyak mendapatkan klien dengan keluhan mogok sekolah. Mogok sekolah kan bukannya nggak pergi sekolah gitu ya. Iya, tapi dia mogok kerjain tugas. Beberapa sudah menjadi masalah psikologis karena kemudian ketika dimarahin oleh ibunya suruh ngerjain tugas udah mulai melakukan kalau remaja self harm misalnya ya, jeduk-jedukin kepala, Bu saya bingung Bu, dia kalau disuruh ngerjain tugas sekarang jeduk-jedukin kepala misalnya gitu ya, dan sebagainya. Nah itu adalah keluhannya, tapi saya tidak ingin berhenti di keluhan karena krisis itu juga di satu sisi punya kesempatan begitu ya bagi kita. Nah jadi saya melihat bahwa penggunaan gadget sebagai sekolah ini adalah benar-benar tamparan begitu ya bagi orang tua yang menganggap bahwa gadget itu jelek gitu ya. Karena terbukti bahwa ada dan faktanya memang demikian bahwa gadget itu nggak selamanya buruk ya, ada banyak sekali yang bisa dieksplor begitu ya. Dan dengan kemarin kita membuat tidak bisa bertatap muka, kita jadi eksplor. Oh ternyata banyak ya sumber-sumber pengetahuan di gadget itu gitu ya. Saya mengajar mahasiswa semester 1 ya, mereka baru mahasiswa, lalu di pertemuan pertama tentang teori psikologi mereka udah bertanya tentang teori macam-macam psikologi gitu ya. Terus saya bilang, wow ini baru nih angkatan kalian baca dari buku mana? Enggak Mbak, kita lihat dari YouTube gitu ya. Terus saya minta link YouTube-nya, banyak ternyata pelajaran psikologi yang ada di YouTube. Dan maksudnya ya memang mungkin kita merasa aduh anak-anak sekarang kok lebih senang lihat YouTube ya dibanding baca buku gitu ya. Tapi eagerness mereka untuk mencari informasi tentang psikologi gitu ya, tentang apa pelajaran mereka di YouTube juga sesuatu yang harus kita hargai gitu ya. Jadi ternyata banyak sekali sumber informasi ya. Lalu kemudian tadi ada keluhan keterusan menggunakan gadget, itu momen untuk menghayati pentingnya aturan dan batasan penggunaan ya. Jadi ini terutama saya melihat fenomenanya dari
orang tua yang memboardingkan anaknya dengan alasan biar nggak pegang HP. Kan sekarang pada balik nih dari boarding ya. Nah, terasa tuh gitu ya bahwa selama ini ketika tidak ditambahkan dengan pemahaman kenapa nggak boleh pegang HP terus, maka ya ketika dia pegang HP ya bablas lah semua aturan yang biasanya ada itu begitu ya. Lalu kemudian ini ya tugas sekolah tidak selesai, ini momen adalah untuk mengajarkan problem solving dan ujung-ujungnya kalau menurut saya pandemi ini membuat kita menyadari nilai keluarga kita. Ya, sebenarnya wajah asli dari keluarga kita tuh kayak gimana sih gitu ya. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Nah, kita sampai di slide terakhir. Waktu saya berapa lagi, Mas Erwin? Masih ada 10 menit lagi, Pak. Berapa? 10 menit? Ya. Oke, 10 menit ya. Oke, jadi saya akan menyampaikan di sini. Nah, ini saya harus kasih kredit di slide ini pada anak saya. Anak saya 13 yang kedua 13 tahun cowok. Jadi ketika kemarin saya membuat ini kiat-kiat ini terus dia lihat ibu kiatnya garing banget dia bilang gitu ya, harus bikin akronim dong Bu biar mudah diingat katanya gitu. Ya udah tuh Mas, ibu nggak kreatif tolong bantuin gitu, apa ya akronimnya. Akhirnya dia yang membantu saya menciptakan akronim ini. Oke, jadi akronimnya adalah rumah gitu ya, karena sesuai dengan bahwa sekarang kita berada di dalam rumah gitu ya. Jadi saya coba abstraksikan semua yang tadi saya ceritakan di depan menjadi tips-tips praktis begitu ya di slide ini ya. Yang pertama adalah ini ya, R-nya adalah ritual momen santai keluarga. Bukan kadang-kadang ya, karena kita merasa kita ini selama pandemi kumpul bareng di rumah, kita jadi nggak ngeh bahwa sebenarnya secara psikologis tuh kita seringkali jadi nggak kumpul gitu ya. Jadi kalau dulu kita kan keluar rumah tuh, lalu kemudian begitu nyampe di rumah, masa sih keterlaluan banget udah nyampe di rumah masih pegang laptop gitu ya, udah mau family time gitu ya. Nah kalau sekarang pada saat pandemi ini kita merasa ada di rumah, kita merasa nggak perlu ada family time. Padahal di rumah sih di rumah, tapi kalau kata teman saya kayak ini ya, kayak kantor kelurahan gitu ya, masing-masing punya ruangannya sendiri-sendiri gitu ya. Dan memang demikian ya, keluarga saya berenam, saya suami dan 4 anak, ketika mulai jam 8 itu kita udah masuk di kamar masing-masing ya dengan tugasnya masing-masing. Jadi banyak sekali terjadi dengan klien-klien saya ketika ini tuh ternyata memang tidak ada ritualnya gitu ya, dan saya juga jadi terinsight, oh ya nggak pernah ada ritualnya kita teh gitu ya. Jadi harus dibuat Bapak Ibu ya, harus dibuat, diniatkan dengan penuh kesadaran. Yuk kita momen santainya sehari-hari itu kapan? Nggak perlu lama-lama, setengah jam 30 menit. Makan siang bareng ya. Jadi kalau di keluarga saya misalnya makan siang harus bareng gitu ya. Dan di situ kita ngobrol. Atau yang lainnya misalnya jam 5 semua harus beres kerjaannya, kita nonton TV bareng gitu ya. Atau sholat bareng misalnya. Nah, di situ saatnya kita saling bercerita dan mendengarkan kondisi masing-masing. Kalau di sini mungkin terkait dengan gadget ya. Dan Bapak Ibu banyak sekali misalnya kalau mahasiswa itu ya, yang kliennya mahasiswa itu biasanya banyak yang mengeluh, stres, kemudian misalnya sudah ada tanda-tanda depresi karena dia dikomplain sama orang tuanya. Misalnya, iya Bu, orang tua saya teh mengkomplain, saya teh nggak keluar kamar, saya teh nggak ngebantuin mereka, saya teh nggak bantuin jagain adik. Padahal Bu, saya tuh pusing Bu. Tugas tuh numpuk banget. Semua dosen ngasih tugas tapi nggak ngasih kejelasan gitu ya, penjelasan. Kayak gitu akan kita ketahui sebagai orang tua kalau kita ngobrol gitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga misalnya, Mas kok lagi belajar kok sambil gigitaran gitu ya. Ini Bu, Bapak guru yang ini teh nggak ngerti banget ngejelasinnya gitu ya. Jadi kalau ngedengerin tuh malah pusing gitu ya. Atau dia sambil ngedengerin malah dia sambil nyari YouTube topik itu yang lebih jelas misalnya gitu ya. Jadi kalau kita tidak ngobrol, nanti yang keluar dari mulut kita sebagai orang tua tuh pasti judgement gitu ya. Jadi ngobrol begitu ya. Dulu misalnya pernah di awal-awal itu anak saya yang kelas 3 SD tuh nggak mau Zoom
Ya, jadi setiap kali Zoom tuh dia harus dibujuk gitu. Ternyata apa? Katanya, soalnya kalau Dede ngomong teman-teman Dede nggak dengerin gitu ya. Jadi kalau one on one tuh kan biasanya dia misalnya, lihat aku punya ini, ditanggapi kan sama teman-temannya. Kalau ini kan Zoom tuh kan enggak gitu ya. Oh, ternyata itu yang membuat dia nggak suka gitu. Kalau kita nggak ngobrol, ya kita akan mikirnya anak ini males gitu ya, nggak mau sekolah gitu ya. Itu adalah R-nya. U-nya adalah utarakan pengakuan dan pujian ya. Jadi di masa-masa sulit pandemi ini masa-masa sulit untuk semuanya ya. Saya senang banget sama istilah we are not in the same boat but we are in the same storm ya. Kita masing-masing ada anak, ada orang tua, ada dosen, ada guru, ada psikolog, not in the same boat but we are in the same storm gitu ya. Jadi situasi yang menyenangkan itu harus diutamakan muncul di dalam rumah ya. Jadi kalau misalnya ada yang mogok sekolah, misalnya saya suka bilang munculkan dulu situasi serunya di rumah gitu ya, situasi senangnya gitu. Karena kalau misalnya yang ada hanya keluhan, kritikan gitu ya, ya pasti nggak menyenangkan gitu ya. Padahal ada ini fenomena feel good do good. If we feel good, we will do good, gitu ya. Jadi coba anak kita juga kalau senang dia akan senang belajarnya, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah mengeksplorasi solusi, ya. Jadi ini yang saya bilang terjun langsung, ya. Jadi seperti misalnya tadi saya sampaikan ada klien-klien saya yang Bu, ini anak saya ketinggalan Bu, ketinggalan gurunya komplain. Oke, terjun langsung kenapa, gitu ya. Terjun langsung misalnya ternyata ada tugas yang macam-macam gitu. Jadi kalau anak tuh jangan cuma dilihat dari perilaku ujungnya aja, tapi why-nya ini loh gitu ya. Males soalnya udah dikumpulin juga nggak ada feedback, nggak ada apa, misalnya itu ya. Itu beda dengan kalau dia misalnya bilang nggak ngerti pelajarannya. Ya. Beda dengan kalau misalnya dia bilang yang lainnya dan yang lainnya gitu. Jadi harus terjun langsung. Ya kayak misalnya ini, kenapa tugasnya telat sampai dengan ratusan? Ternyata setelah digali itu dia nggak punya schedule gitu ya, karena kebetulan dia di sekolah yang nggak bagus ya, artinya tidak memberikan struktur sama sekali. Jadi guru ngasih tugas tuh nggak ada waktunya yang jelas ya. Lalu kemudian tugasnya juga dikumpulin atau enggak dicek gitu ya, karena di masa-masa yang tidak jelas seperti ini struktur itu penting banget ya. Itulah sebabnya kalau saya membantu sekolah saya suka bilang harus misalnya anak tuh ketika sekolah tuh pakai seragam, itu tuh struktur, kasih batas waktu pengerjaan tugas, fleksibel tapi kasih waktu gitu ya. Lalu kasih feedback, misalnya bapak gurunya akan ngecek setiap besoknya, misalnya, kamu belum ngerjain loh, itu tuh struktur, dan anak, terutama anak SD itu perlu banget, gitu ya. Nah, tapi ada sekolah-sekolah yang tidak memberikan struktur sama sekali, sehingga anak jadi nggak punya schedule, sehingga ketika dicek itu, iya ya, kapan dia belajarnya ya, jam 7 sampai jam 8, YouTuber, jam 8 sampai ini, jadi bisa 40 jam, 24 jam tuh memang tidak melakukan hal-hal yang seharusnya, gitu ya. Yang keempat adalah saya suka banget sama tadi konsep family resilience ya, bahwa sekarang karena kita semua berada di rumah, maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh salah satu anggota keluarga itu harus dihadapi bersama gitu ya. Jadi misalnya tadi gitu ya, ternyata anaknya belum bisa belajar sendiri. Ya udah, berarti ibunya harus bantuin anaknya gitu ya. Kalau ibunya bantuin anaknya, gimana dong? Siapa yang cuci piring? Ya udah, ayah deh cuci piring ya. Jadi fleksibel. Salah satu temuan saya dari hasil penelitian mengenai kesehatan mental ibu di masa pandemi, ternyata social support dari pasangan itu adalah kontributor utama yang bisa meningkatkan kesehatan mental ibu, begitu ya. Jadi bapak-bapak meskipun mencari nafkah di rumah begitu ya, tapi bersama-sama begitu ya. Lalu kemudian, nah ini yang terakhir, saya mudah-mudahan semua yang hadir di sini ya bukan komplainer, tetapi problem solver ya. Komplainer itu apa? Komplainer itu misalnya gini, iya Bu, anak saya nih nggak bisa diatur nih HP-nya.
Ya udah Ibu, coba sekarang Ibu bikin kesepakatan. Tapi susah Bu kalau bikin kesepakatan nanti dia marah deh. Ibu udah coba belum? Coba dulu ini. Tapi nanti gini. Itu adalah komplainer ya. Kalau saya melihat bahwa kalau Ibu yakin bahwa Ibu itu punya power, berdaya untuk mengendalikan anak, maka Ibu juga bisa meyakinkan anak kalau anak itu berdaya untuk mengendalikan gadgetnya. Kalau Ibu tidak yakin bahwa Ibu bisa mengendalikan anak, gimana Ibu bisa meyakinkan anak kalau anak bisa menjadi pengendali dari gadget, misalnya begitu ya. Nah ini terakhir, Mas Erwin, ini take home message-nya ya. Jadi kalau menurut saya pandemi ini adalah momen terbaik untuk melihat wajah sesungguhnya dari keluarga kita ya. Apakah kita adalah keluarga yang saling menyayangi, saling peduli, saling bantu, atau keluarga yang sebenarnya rumah ini bukan home tapi house aja gitu ya. Jadi kita renungi kembali keluarga seperti apa yang kita ingin bangun, lalu kita satukan langkah untuk mewujudkannya. Terima kasih, demikian Mas Erwin, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Wah, luar biasa, ini sangat-sangat praktikal gitu. Saya senang dengan bahasanya, dengan bagaimana pengemasannya gitu. Jadi oh iya ya, bahkan maksudnya untuk saya aja pun cukup itu really sangat membuka mata wawasan saya gitu loh. Oh iya juga nih gitu. Kalau kita tuh benar-benar harus harus, terutama yang rumah tadi gitu, kita harus bikin ritual, kita harus utarakan pengakuan, kita harus mengeksplorasi situasi, mengeksplorasi solusi, terus akui masalah setiap anggota keluarga sebagai masalah bersama, terus kemudian harus yakin bahwa orang tua dan anak itu berdaya gitu. Kita itu problem solver, bukan complainer. Terima kasih banyak Mbak Fitri, luar biasa. Kalau bisa tepuk tangan mungkin akan gemuruh banget nih kayaknya. Gitu, oke. Berikutnya, sebelum saya memberikan kesempatan kepada penanggap gitu, saya mau mengingatkan kembali kepada teman-teman yang mau bertanya kepada Mbak Fitri atau misalkan ya kepada Mbak Fitri, boleh dituliskan di Q&A box ya, bukan di kolom chat tapi di kolom Q&A, Q dan A. Nanti bisa dituliskan di situ di Q&A box pertanyaan-pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan mendengar tanggapan dari Miss Anurada terkait kiat parenting di era digital dan di tengah pandemi ini. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Miss Anurada. Ya, selamat siang semuanya. Aku mau bilang terima kasih banyak ke Ibu Ilsa, Ibu Hana, dan ibu-ibu di Jari buat undang saya buat webinar ini to discuss issues in parenting di era digital atau di zaman sosial media. Ibu Fitri kasih banyak ide-ide, saran, dan structure buat parenting di zaman ini. Makasih banyak ya Ibu. Aku punya 2 anak, dua-duanya teenager, and dua-duanya sibuk banget di media sosial. Aku pernah mengatasi situasi frustrasi, situasi challenging banget. Sampai kita, we are so frustrated that I don't know what to do. Aku mau share pikir-pikiran saya tentang challenges di parenting di era sosial sekarang. Bahasa Indonesia kadang-kadang kurang jelas atau kurang lancar. Aku mau bilang maaf. Ibu Ilsa ada sama saya buat bantu. Sekarang saya mau bilang, kita semua ingin anak-anak kita hidup bahagia dan successful. Tidak ada orang tua yang berharap anaknya merasa susah atau tertinggal. Orang tua kita dan orang tua mereka sebelumnya. Karena itu, kita melihat anak-anak sekarang semua pegang HP yang keren, internet akses tanpa dipengaruhi tingkat ekonomi keluarga. Kaya, miskin, pendapat tinggi, kelas menengah, pendapat rendah, telepon menganggap sudah menjadi kebutuhan mereka.
Kita ingin anak-anak kita punya teman dan punya kehidupan sosial. Dan tidak ada yang salah dalam hal ini. We all want our children to be happy, successful, everything, to have friends. Namun, dampak penggunaan media sosial yang terus-menerus dapat dirasakan dalam jangka panjang dari berbagai segi. Inilah yang ingin saya ungkapkan hari ini. Anak-anak majoritas aktif di social media dan YouTube. Ada begitu banyak pesohor dana yang disebut influencer untuk di-follow and to like. Pada waktu kita nggak pernah ketemu influencer. Influencernya siapa ya? Apa yang dia lakukan influencer adalah merupakan sedikit arah pikiran kita tanpa kita sadari untuk berapa waktu. The way we think about ourselves, the way we think about others, the way we think about how to solve a problem is influenced over a period of time. Di berapa waktu kita merubah pikiran kita, tapi kita nggak sadari itu. Inilah yang digunakan oleh media sosial, memengaruhi cara berpikir untuk beberapa waktu. Masalah yang kita pikir penting, standar kecantikan, ya apa yang baik atau buruk, yang boleh bicara, yang tidak boleh bicara, semua dipengaruhi oleh apa yang dikatakan orang lain. Jadi, di manakah pendapat kita? Bayangkan anak-anak generasi Z yang mulai berkembang dengan media sosial, di mana nilai-nilai baik atau buruk ditentukan oleh apa yang trending. Kalau trending, kita semua harus lihat. Kalau tidak trending atau tidak interesting, kalau bosan, itu not good enough. Karena itu, di manakah identitas diri? Di manakah harga diri? Di manakah kebahagiaan yang dapat dilestarikan? The sustainable happiness. Happiness is decided based on how many likes I get, how many comments I get. So how do you sustain? Kalau satu comment udah berapa like, kita harus pindah ke, harus saya posting apa lagi ya, udah dapat like lagi, berapa like lagi. Semua anak ingin menjadi terkenal, diikuti dan di-follow. Memiliki pengikut followers telah terjadi indikator keberhasilan bagi anak-anak. Dalam lingkungan dengan tantangan seperti inilah, bagaimana kita memandu anak-anak untuk menemukan kebahagiaan. Inilah tantangan masa kini bagi para orang tua. Generasi Z yang generasi pertama, yang pertama kali di sejarah manusia pegang social media, pegang smartphone waktu when growing up. Jadi kita we are facing problems which are very new. We don't know what to do. We parents don't know. Di samping itu, di antara anak-anak ada masalah depresi, kesiapan akibat media sosial. Di US, di Serikat Amerika, suicide rate setelah 2011, after 2011, setelah Facebook atau Instagram paling udah become famous, tambah 150% among teenagers. Bila seorang anak memposting suatu gambar contohnya, walaupun banyak komentar positif tentang begitu bagusnya gambar tersebut, kalau saja ada seorang perundung mempermalukan anak itu tentang gambar tersebut, komentar ini yang lebih melekat pada jiwa si anak. Jiwa manusia memang bekerja seperti itu kan. Kalau ada orang yang bilang buruk, kita ingat lama. Itu buruk lebih nempel. Kita melihat banyak perundungan di antara remaja di TikTok dengan komentar jelek, body shaming. Kenapa kamu gemuk sekali? Kenapa kamu movementnya jelek sekali? Jadi mematikan semua komentar itu bisa banyak membantu anak. Ada opsi, bisa matikan komen, tapi berapa anak mau matikan komen itu? Itu yang challenge.
Bila anak ingin terlihat keren seperti pesohor, mereka menggunakan sejumlah filter dan enhancer. Di merubah penampilan mereka menjadi sangat bagus dalam foto. Kalau kita buka Android phone berapa ada ya, kita bisa pilih dulu bentuk ears or nose or eyes or face. So kalau lihat fotonya cantik banget. Karena itu anak yang kelihatan keren dalam foto mungkin kurang percaya diri di dunia nyata. Untuk memiliki teman-teman di dunia nyata. They're not confident to go and make friends in the real world. Ini bisa merugikan kesehatan jiwa mereka pada jangka panjang. Sehingga saya sebagai seorang ibu ingin melindungi anak saya dari apa yang disebut standar kecantikan dan mendorong penerimaan diri. Masalah penting lain bagi orang tua adalah satu lagi masalah yang saya mau bicara sekarang. Mereka perlu tahu bagaimana melindungi anak-anak mereka. Harus tahu apa-apa boleh, harus tahu apa-apa tidak boleh. Banyak orang tua, saya dengar menceritakan dengan bangga, anak saya teknologinya pakai bagus lah, dia keren, dia tahu semua. Tapi berapa orang tua tahu apa mereka lakukan online? Marilah kita lengkapi kemampuan kita dengan pengetahuan dasar teknologi sehingga mereka tidak direndahkan oleh anak-anak. Dulu ada seperti ekspresi helikopter mom, tapi sekarang kita harus ikut di sosial media juga dia harus dia posting apa. Itu challenge banget. I have to spend a lot of my time following my child what she is doing online. Jadi sebagai orang tua sangat perlu untuk memahami tentang bahaya apa yang mengintip dari belakang layar. Kalau orang tua buta huruf tentang komunikasi elektronik yang dikirim berulang serta merasakan atau menakuti atau ancaman seksual online dari predator, bagaimana mereka bisa mengajarkan anak tentang keamanan online? Kita yang harus belajar pertama. Ibu Fitri bilang kita harus arahin, tapi kita bagaimana arahan anak kita kalau kita sendiri tidak tahu ancamannya apa, bahayanya dari mana? Itu yang paling penting. Apakah ibu atau ayah Anda akan membiarkan Anda berjalan sendirian atau membiarkan naik roda sepeda di jalan highway? Okay, you can go and do whatever. Kita pasti tidak kasih izin seperti itu. Tapi di internet is an information highway. Kalau udah posting satu, kita nggak tahu sharing di mana-mana. Yang kalau posting satu foto itu kayak permanen. Tapi kita kasih izin ke anak, kasih smartphone, kasih internet access. Tapi sebelum ajarkan bahayanya apa, kita udah okay, you can go. Itu yang salah. Tanpa pengetahuan dasar tentang apa yang boleh, yang tidak boleh, ya, yang kita harus jelas yang itu. Orang tua perlu duduk dan bicara tentang bagaimana hidup mereka bisa dibagi. Berbagi informasi pribadi, umur, lokasi, anggota keluarga tidak boleh sama sekali. Marilah kita bicara dengan terbuka, dengan contoh-contohnya seperti Ibu Fitri bilang. Tahu nggak, Adek, gimana ini? Apa bahaya menggunakan media sosial? Kita bisa berbagai kiat dan gagasan dengan anak-anak tentang bagaimana untuk aman dari predator. Ada stalker, dia tahu siapa yang vulnerable, siapa yang bisa mental state-nya kurang kuat. Dia tahu, dia kasih message, minta foto, minta alamat, ya ada banyak bahaya. Bahkan menemukan atau bagaimana melaporkan kalau ketemu stalker. Bagaimana cara melaporkan yang isu itu? Harus diskusi sama orang tua atau orang dewasa. Atau bagaimana kita bisa blokir di Instagram. Kita harus ajari semua yang itu. Menjadi orang tua memberikan berbagai segi
kepribadian seseorang. Menjadi orang tua memerlukan tindakan untuk keseimbangan antara meraya yang baru namun pada saat yang sama memiliki dasar yang kuat tentang nilai dan prinsip. Ini akan memberi sayap untuk terbang namun dengan akar yang menancap kuat di tanah. Karena itu marilah kita perlihatkan anak-anak bagaimana cara untuk bersenang-senang tapi aman di media sosial. Ya, inilah saya mau sharing hari ini. Makasih banyak. Oke, terima kasih Miss Anu. Well, I think you just pointed out yang disampaikan oleh Mbak Fitri tentang orang tua memang harus mau gitu untuk belajar dulu gitu. Orang tua juga harus mau, orang tua harus willing gitu untuk mempelajari gadget gitu. Jangan langsung blinded by the negative thoughts about gadget gitu ya. Oke, terima kasih Miss Anu, sangat very well said. Oke, berikutnya mungkin penanggap berikutnya ada Miss Novi. Kepada Miss Novi, silahkan waktu dan tempat. Ya, terima kasih Pak Erwin. Ya, terima kasih juga kepada Yayasan Jari, sebuah kehormatan buat saya dilibatkan dalam acara ini. Saya tidak menyangka begitu saya diminta, nggak pede sebetulnya ya. Baik, selamat sore Bapak Ibu serta webinar. Saya ingin menanggapi sedikit saja tadi berkaitan dengan Ibu Fitri masalah telat sekolah. Rasanya kata terlambat sekolah itu tetap ada Bu kalau sekolahnya menggunakan tatap muka virtual Bu. Jadi anak memang harus bangun dan ada sekolah-sekolah yang mensyaratkan harus menyalakan kamera. Jadi anak sudah dalam keadaan siap sekolah. Itu saja mungkin yang perlu saya berikan tanggapan. Lalu berkaitan dengan tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Fitri menarik sekali ya, memang sangat berat begitu karena awalnya dengan diumumkannya sekolah online 2 minggu itu siswa senang sekali. Terus terang siswa senang. Mengapa? Karena mereka pikir kapan lagi bangun siang santai begitu, karena waktu itu tampaknya masih belum semua, banyak sekolah yang belum menerapkan tatap muka virtual, masih tugas-tugas saja. Jadi 2 minggu sambil tidur-tiduran sambil ini. Tapi begitu diperpanjang mulai muncul frustrasi berkepanjangan, betul. Bukan hanya di pihak siswa, guru juga, karena banyak metode pembelajaran yang terus terang tidak bisa dilakukan secara virtual. Apalagi kalau sekolah-sekolah yang kondisi siswanya secara ekonomi juga mungkin tidak mendukung untuk banyak melakukan interaksi secara virtual, itu juga memang sekian sekali gitu ya. Tapi untuk sebagian sekolah yang saya tahu di Bandung dan di Indonesia ini juga banyak yang menggunakan tatap muka virtual. Nah ini yang saya hanya ingin share saja apa yang saya dan teman-teman alami begitu, karena betul sekali disampaikan oleh Bu Fitri tadi bahwa hubungan yang baik antara siswa dengan atau anak dengan orang tua itu akan sangat berpengaruh pada kualitas dan semangat belajar. Saya mengajar di 2 sekolah gitu ya, yang satu internasional, yang satu nasional gitu. Walaupun di yayasan yang sama. Saya mencoba untuk membuat survei singkat gitu ya, walaupun saya sudah pernah mendapatkan data secara tidak langsung dari siswa, tapi saya mencoba membuat mini angket begitu ya. Dari 172 responden saya, itu siswa yang saya ajar, itu mereka sangat terganggu selama PJJ yang 9 bulan ini karena ada pertengkaran orang tua. Mereka terganggu. Ini ada 4 siswa, jadi sekitar 2,3%. 4 siswa mengatakan bahwa, saya terganggu karena orang tua saya bertengkar. Itu mempengaruhi semangat belajar. Kemudian juga ada yang siswanya sendiri, anaknya sendiri bertengkar dengan anggota keluarga, entah itu ayah, ibu, ataupun saudara. Gitu ada 5 orang, gitu ya. Jadi
itu ternyata memang membuat mereka merasa tidak nyaman gitu ya. Lalu juga ada yang merasa tidak nyaman menyalakan kamera dan mic pada saat tatap muka virtual. Mengapa seperti itu? Ada banyak alasan yang mereka memberikan banyak alasan ya. Tapi yang jelas yang sangat mengganggu pada saat mic dinyalakan adalah memang betul terekam di belakang itu suara-suara nggak enak gitu ya. Ibu yang sedang teriak-teriak marah atau anggota keluarga yang apa gitu ya. Ya beda kalau ini background saya memang sedang ada azan itu tidak masalah, atau ada tukang sate lewat tidak masalah. Tapi kalau suasana di rumah terekam baik visual maupun suara, itu otomatis satu kelas dengar atau lihat. Rasa percaya diri siswa langsung drop. Jadi itu sebabnya kalau saya yang mengajar, saya tidak mewajibkan siswa menyalakan kamera dan mic pada saat tidak diminta. Itu alternatif untuk mencegah rasa tidak nyaman siswa begitu ya. Tapi ya itu tadi ada yang menganggap bahwa PJJ ini buat siswa menyenangkan, ada yang tidak. Untuk siswa yang ya saya coba gali lagi, untuk siswa yang ternyata pernah menjadi korban bullying di sekolah, mereka merasa nyaman dengan PJJ. Jadi PJJ ini buat mereka adalah tempat persembunyian yang paling nyaman, tidak bertemu dengan teman, jadi mereka merasa enjoy. Malah ada yang, tapi ini bahayanya begini, saking nyamannya, ada satu siswa yang, Bu, saya lebih suka di rumah aja. Oke, kenapa? Kalau ini karena ngobrol. Kenapa suka di rumah saja? Ya nggak ketemu teman-teman. Oke. Terus kalau di rumah kamu ngapain? Di kamar aja, Bu. Loh, kan ada mama, papa, ada keluarga. Mereka sibuk. Ya, kebetulan ayahnya dokter yang mungkin juga saat ini sedang sangat sibuk dengan pandemi. Ya, memang sangat ya beban juga buat mereka. Akhirnya mereka hanya di kamar. Lalu saya katakan, kamu harus keluar kamar, kamu lihat langit, kamu tarik udara segar, kamu lihat awan, lihat pohon. Bisa, Bu, dari YouTube. Nah, itu ngeri sekali pernyataan seperti itu, bahwa kenyamanan seperti itu justru membahayakan. Ya tadi bahwa kalau sudah kecanduan gadget ya semua bisa dilihat. Mau jalan-jalan kemana sekarang? Tidak bisa kemana-mana. Tapi ada jalan-jalan virtual. Ya akhirnya itu jadi alternatif. Kemudian juga berkaitan dengan kualitas belajar mengajar. Kalau sebagian besar sekolah dengan tatap muka virtual, memang tugas bisa diminimalkan. Artinya pada saat tatap muka ada tugas yang langsung dilakukan di situ. Misalnya kalau anak kecil nyanyi gitu ya. Kalau saya biasanya presentasi. Jadi tidak melulu tugas-tugas yang kalau itu lewat tidak virtual memang akan jadi beban sekali. Tapi kalau virtual bisa dibagi bebannya. Jadi beban tugas-tugas bisa diminimalkan lah ya, walaupun tetap ada tapi durasinya, kalau sekolah kami biasanya memberikan durasi minimal 2 hari untuk tugas, minimal 2 hari. Jadi tidak ada yang misalnya hari ini diberikan lalu hari ini juga harus selesai, kecuali kalau kuis menggunakan Quizzes atau Google Forms itu beda soal ya. Kemudian juga nah ini berkaitan dengan banyak orang tua yang masih menganggap bahwa sekolah itu selalu fokusnya adalah nilai atau skor, bukan value. Padahal tujuan pendidikan adalah value-nya. Jadi proses belajarnya. Nah ini dengan PJJ ini yang agak ngeri kali karena terus terang terutama untuk pelajaran-pelajaran tertentu ya, eksakta biasanya, matematika, fisika, kimia. Ini ada kecenderungan siswa pakai joki.
ya. Mengapa? Karena ada dukungan dari orang tua. Entah orang tuanya bantu mengerjakan atau guru lesnya mengerjakan. Jadi tetap ada. Jadi di sini yang perlu diperhatikan selama PJJ adalah apakah orang tua juga menanamkan prinsip kejujuran pada siswa. Ayo kerjakan sendiri. Yuk, mungkin bantu dengan diskusi, tapi bukan hasil. Itu problemnya yang memang agak ngeri juga di sini. Jadi makanya kalau memberikan tugas memang guru perlu, ya itu yang membuat guru frustrasi. Guru perlu cerdik betul-betul mencari, memberikan tugas yang anak tidak kopas, yang langsung ketahuan gitu. Kalau saya karena bahasa Indonesia di Google Classroom itu ada indikator disambungkan, kalau misalnya pakai Google Docs langsung ada indikator flag bahwa oh ini kopas dari sini sekian %. Nah itu saya sampaikan ke siswa. Gunakan bahasamu sendiri. Informasi bisa dari mana-mana. Ya, boleh. Memang browsing apa boleh buat. Kita tidak mungkin menghindari browsing, tapi bagaimana hasilnya? Nah, itu yang harus betul-betul diusahakan supaya siswa tetap jujur. Jadi guru memang perlu banting tulang supaya pendidikan itu betul-betul mendidik, bukan sekadar mengajar atau transfer ilmu. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian juga, nah ini juga masalah siswa ya, kesepian. Mereka itu kesepian. Buat remaja apalagi biasa mereka pelariannya ya peer group, kan mereka biasa dengan teman-teman, tiba-tiba terkurung di rumah. Ada orang tua yang terlalu strict, sama sekali tidak mengizinkan keluar rumah. Memang bagus di era pandemi ini tidak mengizinkan anak sosialisasi langsung, tapi di satu sisi itu membuat frustrasi. Jadi memang perlu trik tersendiri. Kalau saya biasanya kalau misalnya mulai pukul 7 gitu ya, kalau di status yang nasional ya mulainya pukul 7. Saya akan on 7:15, jadi 6:45. Kadang-kadang 6:40 saya sudah online, sudah standby. Lalu akan muncul siswa-siswa yang suka ngobrol, siswa-siswa yang kesepian itu akan muncul. Dan di situ kami bisa ngobrol. Nah ini kadang-kadang obrolan, kadang-kadang saya juga tanya, kamu di rumah sama mama papa ngobrol nggak? Seringkali tidak. Nah ini itu tadi yang disampaikan Ibu Fitri ya, bahwa sama-sama di rumah tapi nggak ngobrol. Nah itu kan ngeri banget gitu. Jadi padahal anak butuh ngobrol, karena dengan teman obrolannya di media sosial atau chatting atau telepon, video call juga tidak memuaskan. Jadi memang rasa nyaman di keluarga itu yang perlu. Jadi kalau saya kadang-kadang ngobrol, mereka bisa tanya masalah pacar, masalah game, masalah segala macam. Memang jadi guru sekarang jadi harus update terus ya, kalau tidak ya susah sekali gitu. Ya. Lalu itu juga seringkali dipakai kesempatan oleh siswa untuk bertanya masalah-masalah yang update di media sosial. Nah ini saya katakan, kamu ngobrolin itu nggak sama orang tua? Jadi misalnya yang sedang update itu waktu itu misalnya tentang apa gitu ya, sedang rame, Bu lagi viral nih Bu, ini. Ternyata tidak. Ya, jadi memang tadi seperti dikatakan Miss Anu bahwa orang tua juga perlu bermedsos nih, perlu mengikuti apa yang sedang viral di medsos supaya itu punya bahan obrolan dengan siswa. Itu akan, apalagi kalau remaja, remaja itu pertanyaannya ajaib-ajaib lah. Justru dengan seperti ini, dengan adanya di rumah kesempatan untuk mengobrolkan dan mereduksi hoax di medsos itu justru lebih penting gitu ya. Berarti kalau Bu Novi ini meng-highlight bagaimana kita bikin ritual itu ya, yang kata itu ritual dalam keluarga, dan menjadi seorang problem solver, bukan hanya complainer saja gitu ya. Apa yang bisa dilakukan gitu ya. Iya, betul. Ya, baik, terima kasih Bu Novi. Mohon maaf waktunya. Oke, terima kasih. Ya, sangat-sangat sangat-sangat itu contoh jelas, contoh nyata yang memang dari dua
ini ya tadi Miss Anu meng-highlight mengenai bagaimana orang tua tuh harus harus willing, harus mau untuk belajar, dan pengajar juga sama gitu, Oke. Nah, sebelum kita membacakan pertanyaannya, mungkin saya akan tim dari Yayasan Jari akan menampilkan dulu mengenai do's and don'ts mengenai sosial media dari Miss Anu. Ini yang akan ditampilkan. Siang semua. Ini contohnya salah satu bisnis punya remaja. Yang saya mau kasih tahu ini do's and don'ts, yang boleh, yang tidak boleh. Soalnya ini yang penting buat orang tua buat arahin anak di bagaimana dia bisa aman di sosial media. Halo, siang? Ya. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Ya. Yang berikutnya, the next slide please. Ya. Ini yang Instagram page yang punya dia. Ini punya remaja. Ini bisnis namanya. Ini ada personal contact. Ini nomor teleponnya punya orang tua, bukan dia. Terus ini juga emailnya punya obat bisnis khusus yang bisa akses sama orang tua juga. Jadi remaja ini pernah cerita dengan saya, ada stalker. Ya, ini dia lihat, oh ini dari siapa, ini dia tahu jadi kita dia kirim terus messages like I know where you are studying, I know what you are doing. Jadi dia semua blokir. Orang yang tidak kenal nggak boleh bicara dengan dia without the parents' knowledge. So yang ini yang penting kalau kita mau arahin anak. Ini ada produk-produk, tapi yang contact details-nya yang penting. Jangan kasih personal number, jangan kasih personal email, jangan share lokasi, umur, info keluarga, tidak boleh. Kalau kurang teman-teman tidak apa-apa, tapi ini yang buat amanan. Ya, yang satu lagi slide-nya, ya. Nantikan comments di social media seperti TikTok. Jangan berbicara dengan orang yang Anda tidak kenal. Ya, kita harus ngajari ke anak, don't talk to strangers. Dulu when we go out, kalau ajak anak ke mall, jangan bicara dengan orang tidak kenal ya. Tapi sekarang di dalam rumah kita harus bicara dengan anak, don't talk to strangers. Terus matikan comments di social media. Ini opsinya ada, tapi banyak anak tidak mau. Soalnya dia mau dengar teman-teman pikirnya apa. Ya, tapi kalau ada komen-komen yang seperti bullying, kita bisa blokir komen yang seperti itu. Bisa blokir komen dari bullies, bisa block stalkers. Terus ada apps juga, Who Profile seperti itu, ada banyak apps. Kita kalau download dan install, kita bisa cek siapa yang lihat profil saya, siapa yang who is sending me messages, kita bisa track. Terus kalau ada masalah, anak harus discuss dengan dewasa atau kita bisa find solution seperti ini situasi ini amannya gimana, seperti itulah kita harus discuss. Ya. So terima kasih banyak. I hope all the kids out there will be safe and all the parents will be benefited out of this. Thank you. Oke,
Oke, thank you Miss Anu. Ya, jadi lebih ke open discussion, always open discussion ya. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke Q&A. Pertanyaan-pertanyaannya sudah lumayan banyak, tapi karena tadi ada di chat dan saya takut saya di chat oleh MC ya, Kak Sally, takutnya kelelep karena banyak banget. Oke. Nah, ini ada pertanyaan katanya dari YouTube Mbak, kepada Mbak Fitri, gitu, dari Marid Chandra Saputro. Izin bertanya, bagaimana mengatasi siswa yang kurang aktif belajar karena kebanyakan siswa malah memilih untuk skip semua materinya saja dan akhirnya siswa lebih copy paste jawaban waktu ujian gitu loh. Jadi bagaimana nih mengatasi siswanya? Gimana nih tips and triknya, strateginya gimana nih ketika menghadapi siswa yang mereka malah skip belajarnya tapi malah copy paste. Mungkin bisa langsung dijawab, Mbak. Punten ya Mas Erwin, menurut saya ini yang paling kompeten menjawab adalah Bu Novi. Oh, saya nggak punya pengalaman sebagai guru ya, jadi boleh saya lempar ke Bu Novi aja. Boleh banget. Oke, boleh banget. Bu Novi, mangga Bu. Gimana Bu? Pengalaman Ibu nih, strateginya gimana Bu? Ya, memang siswa itu diskriminatif. Jadi kalau guru diskriminatif katanya, oh guru pilih-pilih, sebetulnya siswa juga sama gitu ya. Kayak kalau saya sih nggak mau diskriminatif ya. Mengapa anak diskriminatif? Biasanya satu, mereka takut pada mata pelajaran itu karena tidak bisa. Jadi akhirnya itu yang membuat mereka skip sajalah ya. Dan mereka sudah frustrasi duluan. Kemudian yang kedua, kadang-kadang ada ya, saya juga tidak menghindari bahwa ada juga teman yang materinya apa, tugasnya beda lagi. Ya ini kadang-kadang juga membuat siswa frustrasi. Jadi memang guru memang di sini diuji luar biasa, apakah mau berpikir kreatif atau tidak. Jadi kalau anaknya skip, kita harus tahu alasannya dulu. Jadi jangan judgement ke siswa, karena mereka juga perlu dialog ya antara orang tua dengan guru. Kalau saya biasanya akan kontak dengan guru BK, dengan wali kelas, sehingga kita tahu masalahnya apa. Itu nanti guru wali kelas dan guru BK akan kontak dengan dengan orang tua siswa. Nah, jadi kita dapat dari berbagai sisi, karena siswa kalau ngomong langsung dengan guru mata pelajarannya pasti takut gitu. Jadi memang perlu jembatannya, harus ada guru BK, bimbingan konseling, dan juga wali kelas untuk komunikasi dengan orang tua gitu Pak. Wah, kayaknya seru sih kalau jadi muridnya Bu Novi ya, karena emang nggak langsung judgement ke kitanya gitu. Itu kayaknya enak banget gitu. Dan jadi solusinya adalah kita jangan main judgement dulu kalau si anak itu skip dan akan melakukan copy paste gitu ya. Justru kita tanya terlebih dahulu sama open discussion dan lain sebagainya. Wah, jadi kebayang kalau gimana kalau diajar sama Bu Novi. Oke, berikutnya mungkin ini kayaknya sih ke Mbak Fitri ya, pertanyaannya gitu. Bagaimana solusi buat anak yang sudah kecanduan handphone dan sulit dikendalikan karena kesalahan orang tua yang ketika anak kecil dan ortu tuh sibuk sehingga diberikan handphone terus-menerus. Nah, ini sama pertanyaannya mirip-mirip dengan yang Aleta Kota Depok gitu ya. Dia bilang bagaimana cara memberi pengertian kepada orang tua yang membiarkan anak-anak terus main handphone dengan alasan biar anak diem, biar anteng dan lain sebagainya gitu. Mangga Mbak Fitri. Oke. Ya. Saya akan agar nempel ya si rumah tadi itu, saya akan membahasnya pakai yang kiat rumah ya, Kang Erwin ya. Oke, jadi kalau saya lihat tadi di Q&A itu ada beberapa pertanyaan tapi nadanya sama gitu ya, Kang Erwin ya. Intinya adalah bagaimana dalam tanda kutip mengendalikan begitu ya anak ketika durasi penggunaan gadget itu sudah melampaui apa yang kita harapkan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang bertanya tentang demikian, yang pertama adalah
nomor 5 dulu ya. Jadi kita harus renungi dulu sebelum nomor 5 sebenarnya yang tadi ya kita menghayati sebenarnya kita tuh pengen keluarga kita tuh kayak gimana sih gitu ya. Kita tuh pengen anak-anak kita tuh kayak gimana gitu ya. Karena kalau tanpa diawali oleh itu maka nanti cuman komplain-komplain aja gitu ya. Jadi kita harus betul misalnya ya, kita tuh pengen anak kita misalnya soleh. Dengan sekarang dia 24 jam main HP itu soleh nggak ya gitu ya. Nah saya tuh pengennya anak saya gimana real gitu ya. Bayangkan kita tuh pengennya anak kita kayak gimana ya. Jadi kondisi awalnya sekarang gimana, lalu kemudian kita pengennya gimana. Itu yang pertama. Lalu nomor 5, ibu harus yakin dulu bahwa ibu bisa punya kendali terhadap anak. Harus yakin dulu begitu ya. Oke, ibu punya dalam tanda kutip kesalahan masa lalu ya. Jadi artinya anak belajar terbiasa kalau bosen main HP gitu ya. Kalau malas belajar main HP. Jadi anak sudah terbiasa main HP itu adalah solusi dari berbagai hal yang dia rasakan gitu ya. Mau ngerjain soal susah ya udah main HP aja. Bosen lagi nunggu macet udah main HP aja gitu ya. Nggak ada kegiatan apa-apa main HP aja. Nah sekarang ibu harus yakin dulu bahwa itu bisa diubah gitu ya. Saya jadi biasanya langkah pertama kalau saya mendampingi orang tua yang punya keluhan anaknya seperti ini, saya akan memastikan dulu bahwa ibu atau orang tua itu punya yakin pada dirinya punya kendali gitu ya terhadap anak gitu ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya udah nggak bisa Bu, saya ambil HP-nya nanti dia marah, ini. Ya udah, apapun tipsnya nggak akan berhasil gitu ya. Jadi biasanya pertemuan pertama saya suka minta ke ibu apa yang kira-kira bisa ibu lakukan apa, yang itu menunjukkan bahwa ibu punya kendali begitu ya. Kalau itu sudah dilakukan baru kita ngobrolin step selanjutnya gitu ya. Nah, misalnya, oh anak marah Bu, oke, anak marah, tapi maksudnya kalau dengan itu ibu mundur, ya udah berarti ibu nggak punya kendali gitu ya. Dan itu juga sebenarnya menunjukkan sejauh mana ibu ingin situasi ini berubah, gitu ya. Jadi kalau menurut saya langkah pertama adalah ibu ngobrol dulu dengan diri sendiri, apa yang ibu inginkan dan ibu yakin nggak. Dan ibu jangan sendirian ya, dengan pasangan obrolin. Gitu ya, karena harus bareng. Ini tidak mudah, tetapi itu harus bareng. Gitu ya, harus yakin bahwa cycle itu bisa dirubah dan kemudian bareng-bareng gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi saya suka banget kata-kata dari Ibu Novi ya, harus tahu alasannya dulu. Jadi sebenarnya yang saya sampaikan, yang Miss Anu sampaikan, lalu kemudian yang Bu Novi sampaikan itu esensinya sama ya Mas Erwin ya, hanya saya dari sudut pandang psikologi, Bu Novi pakai bahasa guru, dan Miss Anu adalah pakai bahasa orang tua ya, tapi esensinya sama. Behavior is more than you see. Kita harus tahu dulu, jangan main judgment aja. Kenapa sih anak kita main HP terus? Dan kalau kita mau dengerin, itu kita bisa itu awal pintu masuk buat kita menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi jangan-jangan selama ini semua cara dicoba nggak berhasil karena ibu nggak mulai dari apa alasan anak main HP gitu ya. Karena bisa macam-macam gitu ya. Misalnya saya tanya ke anak saya misalnya, kenapa sih Dede main HP terus? Ya terus Dede ngapain Bu? Gitu ya. Dede bos. Terus Dede ngapain? Ya juga ya gitu ya. Kan gitu kan. Artinya dari situ kita jadi oh ya anak saya teh main HP teh bukan karena apa-apa, tapi memang dia ya ngapain lagi gitu ya. Nah dari situ nanti kita akan berikan yang tadi itu mengeksplorasi solusinya. Kalau misalnya anak TK gitu ya, Dede jangan main HP terus, aku bosen mau ngapain, ya apa kek, belajar kek, apa kek, ya nggak bisa atuh gitu ya. Artinya ada komitmen dari kita juga, oh anak saya teh kelas 2 SD, bosen, tidak ada kegiatan, berarti saya harus nemenin dia dong untuk ada kegiatan, ya. Atau minimal beliin, menyediakan kegiatan buat dia, gitu ya. Jadi seperti itu. Atau misalnya ya, contoh lain remaja misalnya,
Suatu saat saya melihat kok anak saya teh mabar terus ya, anak yang SMP kelas 2. Lalu saya tanya, "Mas kok mabar terus sih?" Terus dia bilang gini, "Ini teh satu-satunya cara bersosialisasi Ibu," gitu ya. Jadi dia itu begitu kemarin pandemi baru diangkat jadi pengurus OSIS. Begitu pengurus OSIS, lalu datang pandemi, dia kan harus ngerjain proker dan sebagainya sama kakak kelasnya. Bingung harus gimana. Tapi kalau mabar, ketika dia mabar tuh ternyata dia ngobrolin proker gitu ya. Jadi ketika mabar tuh dia, Kak gimana ya kita ini gitu ya. Dari situ kita jadi ngerti gitu ya. Oh ternyata nggak semata-mata itu gitu ya. Jadi makanya yang pertama adalah tadi nomor 5, yang kedua tadi saya suka banget sama juga kata-kata Ibu Novi ya, ngobrol. Sederhana banget, ngobrol. Kalau saya itu seringkali ya, permasalahan dalam keluarga tuh cuma satu solusinya, ngobrol. Saya maksudnya suka sedih gitu ya kalau anak-anak sekarang tuh misalnya dia nggak tahu misalnya ayahnya teh kerjanya apa gitu ya, kakaknya kuliah di mana gitu ya. Gimana mau menghayati hal-hal yang sifatnya psikologis. Kalau hal-hal yang sifatnya fisik gitu ya, kakaknya kuliah di mana, ayahnya kerja di mana. Ini remaja loh, anak SMP SMA ya gitu ya. Itu tuh nggak tahu gitu ya. Gimana mau tahu masalahnya dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian, nah tadi saya suka sekali ya yang disampaikan oleh Miss Anu ya. Tadi Miss Anu menyampaikan do and don'ts. Kita harus mengajarkan kepada anak kita do and don'ts beraktivitas di media sosial ya. Itu baru bisa kita sampaikan pada anak kalau anak buka mulut gitu ya, anak cerita sama kita gitu ya. Karena kalau anak tidak cerita, maka ya gimana kita mau ngasih saran? Paling kita cuman memberi sarannya itu berupa nasihat pengetahuan yang anak kita pengetahuan mau jauh lebih tahu dari kita. Gitu. Yang sebenarnya kita seperti misalnya tadi Miss Anu sampaikan itu kan misalnya anak kita arahkan untuk di off-kan komennya gitu ya. Dia udah tahu itu. Tetapi bagaimana cara membuat anak benar-benar mau meng-off-kan komennya itu kan setelah kita ngobrol gitu ya. Nah, jangan-jangan anak kita zip their mouth karena kita terlalu banyak kritikan dan keluhan ya. Jadi harus niat banget gitu memuji anak gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau saya lihat di sini gitu ya, kembali kebutuhan psikologis anak ya. Jadi kenapa anak itu bisa attach banget sama gadget? Lihat, ketika dia posting sesuatu, like teman-temannya, itu kan kompeten kan? Wes keren gitu ya. Misalnya dia cutting, terus dia fotoin tuh darahnya sama siletnya misalnya. Terus teman-temannya bilang, "Weh, you are brave," misalnya gitu ya. Lu berani, keren. Itu kan kompetens kan? Oh, gue teh dipuji loh. Ya, gambar anak itu, keren lu shadingnya bla bla bla, gambar gitu ya. Like banyak gitu ya. Merasa berharga, dia posting apa yang gak jelas, di komen sama temennya pada replay di story, itu kan merasa berharga kan gitu ya, merasa otonomi, dia bisa menjadi dirinya sendiri. Sementara kalau sama ngobrol sama orang tuanya, yang didengerin tuh kritikan aja gitu ya. Mas kok main HP terus sih? Mas kok bajunya itu terus sih? Mas warnanya kok gitu terus? Kok rambutnya nggak mau dicukur? Kritikan ya pastilah dia lebih milih HP lah gitu ya. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya melihat gitu ya, kalau keluarga-keluarga yang bisa memenuhi kebutuhan psikologis dasar anak ini, memberikan pujian ya, kemudian kayak misalnya kayak gini aja, gimana sih caranya posting story di Instagram? Bisa aja ya. Kalau dulu saya posting story di Instagram diajarin sama anak saya gitu ya. Gimana sih cara komen di Twitter? Itu kan merasa bisa dia kan. Gitu ya. Tadi misalnya TikTok. Itu tuh TikTok teh apa sih? Gimana sih cara bikinnya? Anak teh ngajarin, ibu ini ada aplikasinya. Itu tuh dia merasa bisa loh gitu. Ya. Jadi tadi kalau kembali pada pertanyaan Ibu harus yakin, lalu kemudian
ajak ngobrol sama anak, kita harus tahu betul alasan anak itu apa, lalu kemudian bantu anak. Ya, sangat tidak fair meminta anak untuk jangan main HP terus dong, belajar. Jangankan anak lah, orang dewasa juga kalau suruh milih antara main HP sama belajar, ya mending main HP lah. Gitu. Bantu, harus dibantu begitu ya. Dibantunya adalah ini mengeksplorasi solusi gitu ya. Jadi kayak misalnya apa gitu ya. Jadi misalnya contohnya pernah anak saya pengen banget pengen punya channel YouTube ya. Pengen punya channel YouTube. Saya sempat bingung juga ya gimana cara ngejelasinnya ya gitu. Lalu kemudian saya ingat, oh ya harus tanya dulu alasannya. Kenapa Dede pengen punya channel YouTube? Teman-teman sekelasnya udah punya semua ya. Lalu kemudian dan dia merasa nggak apa-apa kok, lihat nih misalnya dia ke kebun binatang kan seru gitu ya. Nah lalu kenapa dia? Soalnya Bu, kalau punya channel YouTube nanti kalau udah 1 juta follower nanti dapat hadiah dari YouTube-nya, dapat uang dolar katanya gitu. Oh gitu ya. Jadi kan kita juga tahu gitu ya alasan dibalik itu tuh apa gitu ya. Jadi yang pertama Ibu harus tahu dulu alasannya apa. Apakah misalnya anak bosen gitu ya dan nggak ada kegiatan lain, berarti Ibu harus bareng-bareng menyiapkan alternatif kegiatan lain itu. Gitu ya. Apakah anak-anak tidak ada aturan ya? Jadi Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa anak-anak sampai usia SMP itu masih perlu dibantu ya, masih perlu dibantu untuk membatasi diri. Softwarenya belum cukup. Jangankan orang dewasa, kita aja orang dewasa, jangankan anak-anak, kita aja orang dewasa kadang untuk membatasi gadget perlu ya. Misalnya saya sendiri misalnya menyimpan di ruangan lain, karena kalau enggak mah pengen lihat aja gitu ya, kayak gitu ya. Jadi perlu ada aturan-aturan itu. Aturannya apa? Aturannya konten, ya, aturannya waktu, aturannya tempat. Misalnya, kalau lagi di meja makan nggak boleh ada yang pegang HP, ya. Itu aturan sederhana tapi susah loh Bu, gitu ya. Nah, jadi mulai dari aturan-aturan sederhana dan kalau tadi Ibu sampaikan ini udah kecanduan Bu, udah 12 jam, udah 24 jam, pelan-pelan, ya. Jadi anak itu perlu sense of competence tadi, ya. Jadi misalnya dari nggak ada aturan sama sekali, sekarang bikin aturan, gitu ya. Misalnya bikin aturan kalau malam sampai jam 9, udah gitu ya. Caranya itu macam-macam. Boleh Ibu ambil gitu ya, boleh pakai family link, boleh apapun gitu ya. Tetapi yang pertama adalah harus ada aturan dulu. Selonggar apapun aturan itu jauh lebih baik dibandingkan tidak ada aturan gitu. Kalau saya ingin mengatakan itu ya. Jadi harus ada aturan dulu dan Ibu juga harus komitmen, jangan biarkan anak berjuang sendirian gitu ya. Dan harus yakin bahwa Ibu bisa. Ibu yakin. Jadi Ibu harus kembali pada bahwa bosnya di keluarga itu adalah Ibu. Ya, artinya Ibu yang pegang kendali. Karena kalau kita memberikan kendali pada anak yang jadi bos Ibu tunduk pada keinginan anak, ya kita berarti menjerumuskan anak kita. Itu mungkin kan Erwin ya. Ya, Erwin, saya boleh tambah? Boleh. Kalau kita bicara about addiction of children, kita mulai dari usage statistics. Ada kan berapa jam lihat social media, berapa jam di YouTube, ada statistics di HP kan. Kita buka dulu, lihat dulu di 1 minggu berapa jam lihat social media, berapa jam pakai game. Ya, dari itu kita bisa pakai goalnya kecil-kecil. Kurang 2 jam seminggu, kurang 1 jam seminggu. Nanti mulai dari itu. Terus kita bisa encourage buat develop hobi baru. Kita kalau 10 jam kamu main di 1 minggu, kita kurang dari 10 jam seminggu ke 9 jam seminggu. Di 1 jam kita bisa mulai hobi baru. Atau kalau anak bagus di masak atau anak tertarik di games, bikin YouTube channel, kasih review of games. Jangan kita bisa encourage anak, jangan cuman consumer, be a producer. You bikin semua, you bikin satu yang bisa nonton, yang bisa edukasi ke anak lain.
Ya, yang itu kita bisa arahin ke negatif ke positif. Ya, screen time-nya sama, tapi itu dari negatif ke positif. Ya. Ya, setuju sekali. Keren, Dokter Miss Anu. Thank you, Miss Anu. Ya, nah mungkin karena waktunya udah mau habis, ini satu lagi ya Mbak ya, kita ada satu lagi pertanyaan, tinggal 14 menit lagi katanya. Saya bingung. Yang mana nih ya yang akan dijawab? Tadi sebenarnya yang tentang bagaimana mengendalikan anak dan gadget itu sudah dibahas dengan lengkap ya tadi ya. Terus Miss Anu menambahkan dengan bagaimana mengecek waktunya gitu melalui aplikasi apa dan lain sebagainya, itu sudah sangat lengkap. Nah, teman yang menjadi ini ada pertanyaan ke direct message ke saya, itu ada pertanyaan bagaimana cara kita encourage anak yang mengerjakan tesnya sendiri dengan hasil nilai yang tidak begitu tinggi dibandingkan teman yang menggunakan joki gitu, karena katanya cucunya kadang suka sedih gitu karena teman-temannya menggunakan joki dan nilainya tinggi, tapi dia sudah belajar katanya sudah belajar dengan baik kan. Ini salah satu dampak negatif dari ini ya, online school gitu ya, sekolah online gitu. Jadi ada yang menggunakan joki atau menggunakan orang lain untuk menjawab tes. Gitu. Silakan Mbak Fitri. Nah, mungkin ini juga nanti saya minta tambahan dari Bu Novi ya, karena terkait dengan sekolah ya. Artinya tadi ingin saya menyampaikan bahwa dalam sistem keluarga ini tadi ada penyangga ya, dan sekolah ini menjadi penyangga utama bagi keluarga. Ya. Jadi saya melihat betul bahwa sekolah-sekolah yang baik, yang punya struktur yang baik, begitu ya, itu sangat membantu orang tua ya. Jadi selama ini tidak hanya orang tua yang membantu sekolah, tapi terasa betul sekarang setelah kita semua ada di rumah, karakteristik sekolah itu bisa membantu atau tidak membantu keluarga gitu ya Bu ya. Jadi seperti misalnya tadi ada sekolah-sekolah yang bagus, strukturnya sudah jelas begitu ya, anak harus pakai seragam, ada waktunya, ada batas waktunya, ada feedback, lalu ada momen-momen di mana ngobrol aja gitu ya Bu. Lalu kemudian gurunya juga up to date, sok mau ngobrolin apa tanpa judgement gitu ya. Jadi memang jadi nilai-nilai itu benar-benar membumi karena dibahas gitu dalam konteks keseharian mereka. Bukan hanya bicara tentang boleh, nggak boleh, baik, nggak baik, yang cuma nasihat-nasihat aja begitu ya. Itu orang tua sangat terbantu dibanding dengan sekolah yang itu tadi ya, tidak ada aturan yang jelas, misalnya tidak pernah ada pertemuan ya, menemukan saya sekolah seperti itu ya, hanya lewat WA, tidak pernah ada penjelasan materi, hanya ada tugas dan tugas pun tidak diperiksa gitu ya, sehingga anak jadi merasa buat apa ya gitu ya. Nah, terkait dengan tadi memang idealnya ya ketika anak kita sedang masa perkembangan nilai, itu kan perkembangan nilai kehidupan ya Kang Erwin ya. Jadi dalam proses perkembangan nilai kehidupan ini idealnya memang nilai-nilai yang diterima oleh anak, dilihat, didengar, dan dialami itu adalah nilai-nilai yang konsisten yang baik begitu ya. Tetapi kan kita melihat bahwa realitas tidak selalu sesuai dengan kita ya. Jadi misalnya keluarga memiliki nilai kejujuran, tapi anak kemudian misalnya anak SD atau anak SMP begitu ya, kalau anak kuliah gitu dia udah relatif lebih wise gitu ya, dia melihat anak temannya pakai joki nilainya lebih baik begitu ya, dan misalnya sistem sekolahnya itu tidak memprotek itu gitu ya, karena ada juga Ibu ya, kembali sistem sekolahnya ada yang bagus sih, misalnya pada saat ujian tuh sampai harus di video sehingga meyakinkan bahwa dia ngerjain betul-betul, itu kan sebenarnya sangat membantu anak gitu ya, bahwa fair. Tapi ada juga sekolah yang loose sehingga tidak itu ya. Jadi sehingga kemudian anak jadi berpikir ya udah kalau gitu ngapain saya belajar gitu, toh kalah sama anak yang nggak belajar tapi pakai joki gitu ya. Nah kalau saya sendiri melihat bahwa kita melihat di sini harus mengajarkan pada anak apa yang bisa dikontrol dan apa yang nggak bisa dikontrol, gitu ya. Sikap orang lain, perilaku orang lain, pilihan orang lain itu kan kita nggak bisa kontrol, ya.
Jadi kalau dia misalnya, ngapain temen aku juga kayak gitu. Jadi kita boleh ngobrol ya. Jadi kamu maunya gimana? Ya aku maunya teman-teman aku jujur kayak aku semua gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Itu yang nggak bisa kita kontrol ya. Dan ini juga jadi coping nanti kalau udah dewasa ini jadi prinsip coping stres yang baik gitu ya. Memisahkan apa yang bisa kita kontrol, apa yang nggak kita kontrol. Nah, yang bisa, yang nggak bisa kita kontrol ya udah. Itu mah terima aja gitu ya. Tapi yang bisa kita kontrol apa? Ya value kita gitu ya. Kayak kita bisa ngobrol misalnya, nanti ke depannya mungkin sekarang memang kamu seperti rugi gitu ya. Tapi ke depannya ini. Tapi langkah pertama ketika anak pasti cerita dengan emosi yang negatif ya kalau gitu ya, kesel, marah, ngapain aku belajar. Langkah yang pertama itu adalah dengarkan ya, dengarkan gitu. Jadi ketika anak bayangkan kalau anak cerita kayak gitu, lalu kita keluar nasihat gitu. Ya jangan peduliin dong gitu. Harusnya kamu teguh bla 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 bla. Anak tuh udah merasa kesal, terus dia disalahin juga karena nggak teguh gitu ya sama orang tuanya. Wajarlah kemudian selanjutnya dia zip his lip gitu ya. Nggak mau cerita lagi. Banyaknya kejadian kayak gitu ya. Ngapain tuh ngobrol sama ibu aku, males disalahin terus gitu ya. Jadi dengerin aja. Oh gitu ya deh. Oh gitu ya. Dengerin aja, dengerin gitu ya. Sehingga anak itu minimal merasa bahwa dia tuh nggak sendirian loh gitu ya. Terus kita bisa bilang bahwa iya ya, ibu juga pasti akan kesel sih kalau kayak gitu. Jadi dia nggak sendirian gitu. Nanti setelah itu keluar keluhannya, emosinya udah habis, baru kita ngobrol jernih gitu ya. Nah, jernih gitu ya. Oh gitu ya. Jadi gimana tuh Dek gitu ya. Kalau menurut Adek pengennya gimana gitu ya. Sebenarnya ada 2 alternatif sih kalau menurut ibu Dek. Yang pertama Adek ngikutin kayak gitu ya. Yang kedua adalah Adek tetap resikonya adalah gini. Yang ketiga ya Adek jadi malas-malesan gitu ya. Jadi kalau lagi malas-malesan berarti nilai Adek tetap jelek, dia tetap bagus, bu guru nggak tahu gitu ya. Jadi kita ngobrolin gitu, berproses gitu ya. Memang lama sih ngobrol itu, mungkin 2 jam, mungkin 3 hari, 4 hari gitu ya. Tapi dampaknya itu worth it gitu ya. Dampaknya itu anak nggak akan merasa sendirian, anak akan merasa punya koneksi sama orang tuanya gitu ya. Anak nanti akan cerita lagi kalau ada masalah pada kita, dibanding dengan kalau kita ya gimana deh, itu kan kehidupan, itu kan memang kehidupan kayak gitu, kita harus realistis. Udah ada yang teguh aja pada ini 1 menit, tapi setelah itu kita dalam tanda kutip akan kehilangan anak kita karena dia nggak akan cerita lagi sama kita gitu ya. Pokoknya kalau saya dengan pengalaman dengan klien-klien masalah keluarga ya, parent child ini pengen bilang bahwa menjaga koneksi sama anak itu berharga banget. Kita harus melakukan berbagai cara untuk menjaga itu. Gitu. Ya, jadi karena itu tadi ya, seperti misalnya kita nggak bisa misalnya sekarang anak pakai Instagram. Oke, kita juga pakai Instagram. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak? Anak-anak itu selalu punya second account. Yeah. Second account yang kita nggak tahu, gitu ya. Jadi kalau misalnya cara kita melindungi anak adalah dengan ngintil, dia nggak akan kekejar. Saya pengen bilang nggak akan kekejar, gitu ya. Jadi mendingan kita kayak main layangan, gitu ya. Kayak main layangan, anak kita mungkin suatu saat nggak kelihatan, gitu ya, di mana. Tapi kita yakin bahwa kita tetap megang talinya. Gitu ya. Oleh karena itu kalau main layangan kan kita harus kadang-kadang ngulur, oke biarin dulu, besoknya kita tarik lagi gitu ya, kayak gitu. Ya. Oke. Nah gitu, mungkin Bu Novi nih yang bisa. Aduh, pengennya sih mendengarkan lanjutan dari Bu Novi, cuman kita waktunya udah bentar lagi. Boleh sedikit aja boleh? Boleh. Mungkin saran saja untuk bertanya tadi ya, atau Bapak atau Ibu tadi ya. Yang pertama mesti ditanyakan ke sekolah masalah persentase pemberian nilai, karena ada ulangan atau kuis, lalu ada tugas, kemudian ada presentasi, ada mungkin juga ujian lisan dan segala macam. Jadi memang perlu ditanyakan kepada guru objektivitas pemberian nilai, persentasenya apakah semua tugas itu sama atau tidak, ya. Biasanya kalau di sekolah kami ada persentase jelas seperti itu. Jadi
Untuk yang kemungkinan besar anak itu akan kopas, itu persentasenya kecil. Ulangan itu tuh kecil. Ya, beda dengan presentasi ataupun tugas-tugas. Kemudian komunikasi sekali lagi komunikasi selalu dengan sekolah. Tanyakan sedetail mungkin masalah PJJ ini, kebijakannya bagaimana supaya tidak menjadi beban untuk siswa dan orang tua sehingga anak mogok sekolah. Itu saja. Oke, terima kasih Bu Novi. Aduh, luar biasa sekali ini pada sore hari ini dari jam 2 sampai jam 4. Saya pribadi sih mudah-mudahan para peserta juga merasakan seperti yang saya rasakan gitu, benar-benar terbukakan pikirannya, terbukakan hatinya. Mungkin mudah-mudahan orang tua agak lebih, oh iya ya gitu, karena secara pengetahuan bertambah berarti yang tadinya bingung harus ngapain, setidaknya sekarang mungkin lebih terbuka, lebih tahu gitu apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin dari setelah ini mohon maaf sekali pertanyaan yang ada di Q&A tidak bisa dijawab, tidak bisa saya tanyakan semuanya karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan tadi gambaran yang disampaikan, materi-materi yang disampaikan oleh Mbak Fitri, oleh Bu Novi, oleh Miss Anu gitu sudah cukup membasahi pengetahuan kita gitu, meningkatkan pengetahuan kita mengenai bagaimana nih kiat-kiatnya gitu. Saya ulangi lagi nih, saya suka dengan kata-kata dari slide-nya Mbak Fitri tentang connection before correction gitu. Connection before correction. Sebelum kita mengoreksi, kita bangun dulu koneksi kita dengan anak kita gitu loh. Karena nggak bisa kita hanya main koreksi doang, tapi nggak ada koneksi. Apa yang akan kita koreksi gitu loh. Orang koneksinya udah salah gitu loh. Jadi kita bangun dulu connection before correction gitu. Nah, terus kemudian kiat-kiat parenting ini saya bacain lagi ya. Buatlah ritual dari rumah itu, R-nya itu buat ritual momen santai keluarga. Entah itu makan siang bareng 30 menit atau mungkin beribadah bareng, terus kemudian apapun gitu, nonton TV bareng dan lain sebagainya, hanya sebatas 30 menit gitu. Terus kemudian utarakan pengakuan dan pujian gitu. Jadi harus disampaikan gitu ketika anak kita sudah berhasil nih duduk diam di depan laptop selama 1 jam gitu, itu kan kesal tanpa megang handphone dan lain sebagainya. Nah, kita sampaikan pujian. Lalu kemudian eksplorasi solusi. Instead of kita bertanya mengenai kok gini, mungkin kita bisa fokus what can I do? Apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Jadi problem solver. Harus kita fokusnya ke solving the problem. Lalu kemudian RUM A-nya adalah akui masalah anggota keluarga, bahwa masalah keluarga itu merupakan masalah bersama. Apa yang terjadi, yang dialami oleh adik itu juga menjadi kakak, ya ayah dan bunda juga harus ikut terlibat gitu untuk memberikan solusi. Lalu haknya yang terakhir itulah harus yakin bahwa orang tua dan anak itu berdaya gitu. Jadi orang tua dan anak itu berdaya. Sama mungkin nambahin yang tadi kata kalau Bu Novi selalu meng-highlight komunikasi, open discussion gitu loh. Yaitu tadi connection before correction. Lalu kemudian kalau dari Miss Anu lebih ke orang tua harus mau untuk belajar mengenai gadget dari anak. Jangan pernah merasa bahwa kita jauh lebih pintar gitu, bahwa anak juga memang kita belajar juga gitu dari anak, karena bisa jadi anak lebih tahu. Makanya ada alter account dan lain sebagainya. Gitu. Oleh karena itu, build the bridge, bangun koneksi gitu. Nah, mungkin itu dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari webinar parenting dan perlindungan anak di era digital di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih kepada Dr. Fitri Abidin, SPC Psikolog, terus kemudian kepada Miss Anurada, dan kemudian terima kasih juga kepada Ibu Novi atas waktunya yang telah, kalau menurut saya sih kurang ya waktunya, pengennya terus-terusan ngobrol gitu, cuman karena waktunya terbatas.
Terima kasih banyak. Mungkin ininya saya serahkan kepada MC, kepada Kak Sally, silahkan. Terima kasih Kak Erwin, mantap sekali. Betul, kurang ya waktunya kita ini banyak pertanyaan, terus juga respon dari para pembicara mantap banget gitu. Tipsnya tuh nggak cuma filosofis gitu ya, sampai ke hati, tapi juga sampai ke prakteknya seperti apa. Ini senang sekali. Terima kasih Kak Erwin atas moderasinya dan rangkumannya yang luar biasa dari semua materi dan tanggapan. Senang sekali kita bisa dapat pencerahan, karena saya orang tua juga, dari tadi saya sama suami saya denger, ini mantap banget gitu, kita punya masalah yang sama. Oke, sekali lagi tepuk tangan gitu ya, dadah-dadah kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada Kak Erwin, terima kasih kepada Bu Fitri, Ibu Novi, Bu Anu, dan juga para relawan Jari, para peserta, dan para pengurus Jari yang sudah berhasil kita sama-sama mendapatkan solusi agar kita bisa melindungi anak di era digital ini, terutama di masa pandemi. Jangan sampai stres lagi. Kak Erwin, kita dadah dulu, tapi jangan pergi dulu. Udah pakai ini ya, kita pengen foto. Boleh coba kita foto bersama dulu. Semua kameranya sudah on. Mungkin Mbak Dila, Pak, ini Bu Ilsa ada 2 ya? Oh iya, Mbak Dila bisa? Oh, oke. Sudah oke? Udah siap semua? Oke, udah siap semua. Pak Budi, ini jadi highlight ya? Oke. Kita sudah siap semua. Pak Budi udah oke belum? Oke, siap. 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Tadi untuk para peserta, link sertifikat sudah kami sampaikan. Peserta yang mendapatkan sertifikat baik melalui Zoom maupun YouTube, itu yang mendaftar sudah mengisi form absensi dan juga form evaluasi. Selain itu, juga nanti hasilnya kita coba hasil diskusi hari ini kita akan laporkan di media sosial Yayasan Jari, dan juga kita akan simpan rekaman hari ini di YouTube channel Yayasan Jari. Sekali lagi terima kasih kebersamaan kita hari ini. Untuk Bapak Ibu, sahabat semua, berdasarkan pembicaraan kita hari ini, ataupun misalnya nanti menemui jika ada terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, jangan sungkan untuk menghubungi hotline Jari, dan jika ingin terlibat dengan Yayasan Jari lebih lanjut, ingin jadi relawan, dan ingin berkontribusi terhadap penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ayo dilihat website Jari, www.yayasanjari.org. Nanti di sana ada banyak informasi bagaimana kita bisa berpartisipasi. Sekali lagi terima kasih banyak, kita sudah telat 4 menit, tepuk tangan untuk kita semua, salam hangat, selamat berweekend ria, tetap sehat, jaga protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Dah. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi, Miss Anu. Terima kasih Bu Fitri, Miss Anu. Terima kasih Bu Fitri semuanya. Pertanyaan terakhir dari saya, cucu saya soalnya. Oh, iya. Tadi tak terbacakan ya Bu. Ya. Tapi tadi sudah dibahas kayaknya, yang itu sama Mas Erwin. Dibahas, ya. Terima kasih. Ya. Udah terpilih. Keren semuanya.
Luar biasa. Keren Ibu, terima kasih. Iya, lancar semuanya. Amin, amin. Terima kasih Terima Pak. kasih. Kita jadi belajar banyak. Udah mengatur semua. Iya. Iya, terima kasih Pak Erwin Nuki ya. memandu sangat keren. Sama. Iya Mas Erwin, keren deh. Gitu. Lancar ya Mas Erwin ya. Amin. Terima kasih, sehat-sehat semua ya. Iya. Saya pamit duluan. Ya, Mangga. Mari, terima kasih semuanya. Ya Bu Novi. Bu Novi, terima kasih. Ya, terima Bu kasih, Fitri, Bye. terima Saya kasih. Thank pamit you. ya, Mangga. Thank you, Miss. Boleh live ya, Bu ya? Ya.